Dalam video kali ini, saya akan mendemokan sebuah aplikasi Android yang digunakan untuk menginput data mahasiswa. Baiklah, kita jalankan aplikasinya. Nah, pada aplikasi ini sudah ada data yang saya inputkan pertama kali. Untuk menambahkan data bisa menggunakan tombol ini. Kemudian nama diisi, terus fakultas dipilih. Ya. Ketika fakultas dipilih, otomatis prodi ini juga akan mengikuti perubahan. Kalau sudah, simpan. Nah, begitu disimpan akan ditampilkan di halaman awal. Untuk merubah data yang sudah ada bisa dengan menggunakan tahan dan tekan yang lama ya, long tab ya, seperti ini. Tinggal disesuaikan. Dengan untuk menghapus bisa dengan menggunakan tombol hapus yang ada di sini. Nah, ini harus dijawab dengan konfirmasi yang diinginkan. Batal berarti tidak jadi, oke untuk menghapus. Ya. Terus tampilan data mahasiswa ini juga support swipe layout. Jadi dengan seperti ini, ya, data akan di refresh. Source code aplikasi ini antara lain yaitu satu main activity merupakan entry point aplikasi utama, digunakan untuk menampilkan data mahasiswa yang juga mereferensi dari kelas list view adapter. Selanjutnya adalah input activity yang digunakan untuk mengentry data mahasiswa. Dan selanjutnya yaitu yang untuk kelas yang berhubungan dengan database, SQLite Helper, digunakan untuk menginisialisasi database. SQLite Helper sendiri ini menggunakan kelas-kelas yang ada di model ini. Jadi dengan data yang diinputkan tadi dibagi lagi menjadi kelas-kelas yaitu satu fakultas, mahasiswa, dan prodi. Sedangkan model ini merupakan base class dari ketiga kelas tersebut. Pada kelas SQLite Helper, di sini dilakukan inisialisasi database. Langkah-langkahnya antara lain yaitu pertama mendaftarkan metadata. Jadi 3 tabel tadi akan terlebih dahulu dibuat definisi nama tabel, kemudian nama kolom, dan sebagainya. Setelah itu ada beberapa data awal yang harus disediakan oleh aplikasi yaitu data fakultas dan beserta prodinya. Kemudian adalah jika di database belum ada data awal tersebut, maka tanggung jawabnya adalah memasukkan data tersebut ke database. Pendefinisian tabel-tabel dalam aplikasi dilakukan dalam metode register metadata seperti ini. Jadi contohnya fakultas ya. Nah, di sini ditentukan nama tabel adalah fakultas, kolomnya adalah satu ID itu integer. Ya, terus ada kolom nama varchar ya. Ini ya. Terus tabel prodi seperti ini. Di nama tabel prodi ada ID, ada fak ID, nama, dan lokasi. Kemudian mahasiswa, beri nama tabel mahasiswa, ada ID, NPI, nama. Kemudian data fakultas dan prodi itu dimasukkan lewat metode ini, populate values. Ya. Jadi di sini adalah fakultas dan prodi yang tersedia. Data awal tadi akan dimasukkan ke database melalui metode insert default seperti ini. Jadi sebelumnya aplikasi akan mengecek ketika fakultas itu masih kosong dan prodi juga masih kosong, data tersebut
baru akan dimasukkan. Kalau data fakultas dan prodi sudah berisi, maka data awal tadi tidak akan dimasukkan lagi. Kemudian metode yang digunakan untuk meng-create tabel ke database ada di sini ya, create. Jadi dari metadata tadi yang sudah didaftarkan, maka akan dibuat create SQL-nya. Sedangkan untuk ketika versi database ini berubah, dalam artian ada update database, ini secara sederhana hanya dengan cara menghapus tabel yang sebelumnya dan nantinya akan dilakukan create ulang pada metode ini. Kelas yang digunakan untuk menampilkan data mahasiswa itu ada di main activity. Jadi pada saat on create ini inisialisasi layout, kemudian data mahasiswa nanti ditampilkan melalui SView adapter seperti ini. Jadi di sini SView adapter ini digunakan untuk menampilkan data-data mahasiswa termasuk ketika menghandle long click ya. Ini. Terus ketika juga menghapus. Berikutnya ini ada swipe reverse layout handler ya. Ketika di refresh berarti dia akan mengambil data mahasiswa seperti ini. Nah, untuk mengambil data mahasiswa itu menggunakan model mahasiswa yaitu dengan metode getAll. Nah, getAll ini dia akan melakukan query getFindAll SQL. Nah, seperti ini. Jadi dari model ini akan di-create select-nya seperti ini. Setelah SQL di-generate, kemudian dilakukan raw query, dan hasilnya akan dipopulasikan nanti menghasilkan berupa list yang berupa objek mahasiswa seperti ini. Jadi hasil dari query tadi nanti akan dihasilkan kelas mahasiswa yang isinya adalah ID dan seterusnya ya sesuai dengan urutan kolom yang di metadata tadi. Selanjutnya adalah kelas input activity yang digunakan untuk melakukan input ya, baik itu data baru maupun berupa data mahasiswa. Jadi layout ini akan dimasukkan ke masing-masing variabel yang sesuai. Kemudian di awal sudah ditampilkan semua fakultas ya. Ini ya. Jadi menghubungkan spinner dengan data fakultas ya. Jadi dari model fakultas. Dengan getAll seperti mahasiswa juga. Nah, setelah itu input activity akan mengecek juga jika ada bundle, dalam artian mode adalah mode edit ya. Jika mode edit, nah, maka mahasiswa ini akan diisi dengan data yang ada dari bundle. Setelah itu mengisi data prodi ya, populate prodi sama juga ya dengan fakultas menggunakan model prodi. Nah, di sini bedanya dia akan melihat dulu data fakultas yang terpilih. Jadi dia menggunakan metode find dengan kunci fakultas yang terpilih. Selanjutnya ini adalah tombol save ya yang digunakan untuk menyimpan data. Jadi pada saat diklik akan dilakukan penyimpanan. Nah, di sini di awal diperiksa dulu apakah nama atau NBI itu diisi atau fakultas
sudah dipilih apa belum. Nah, ketika uh, ini belum terpenuhi semua, maka data tidak bisa disimpan. Sebaliknya, bila sudah terpenuhi, maka akan dilakukan penyimpanan seperti ini ya. Jadi di sini ditandai dulu apakah data baru atau update. Ya. Jika data baru, maka objek mahasiswa harus dibikin dulu, kemudian ditentukan nama NBI. Ya. Ketika fakultas itu terpilih, diisi dengan ID fakultas, sama juga dengan prodi. Ya. Selanjutnya dilakukan insert atau update sesuai dengan data tersebut baru atau tidak. Ya. Kalau baru dengan metode insert. Seperti ini. Jadi di sini aplikasi melakukan insert ke database. Karena di tabel ini ada kolom yang bersifat auto increment, maka setelah insert akan dilakukan apa istilahnya last insert row ID, yaitu ID terakhir yang dimasukkan ke database. Nah, ini akan di update ke model yang bersangkutan dengan ID yang sesungguhnya di database. Nah, setelah dilakukan insert atau update, maka di sini akan ditampilkan pesan sesuai dengan hasil insert atau update tersebut. Kelas yang bertanggung jawab untuk merubah data mahasiswa maupun menghapus itu adalah kelas list view adapter. Jadi pada saat long click akan dipanggil kelas input activity dengan data intent yang disediakan. Kemudian untuk menghapus, ya, pada saat tombol OK dipilih, maka akan dipanggil metode del MHS seperti ini. Jadi sama dia menggunakan model ya, model mahasiswa dengan metode delete yang dihapus. Ya, seperti ini. Data mahasiswa berrelasi dengan data fakultas dan prodi. Jadi yang tersimpan di tabel mahasiswa itu adalah ID fakultas dan ID prodi. Jadi ketika ingin mengambil fakultas yang sesuai maka dilakukan dengan metode find PK seperti ini. Ya. Sama juga dengan prodi dengan menggunakan metode find PK. Selanjutnya untuk menampilkan fakultas atau prodi sesuai dengan data bersangkutan itu adalah dengan memberikan metode dari model yang sesuai. Jadi kalau fakultas ya get nama metodenya, prodi juga get nama dan get lokasi.